kembali ke jalan yang benar. Baik, Tommy Siotang tadi mau bicara apa? Sepeda aja. Baik, waktu kita udah habis. Yang pertama saya harus bilang, saya takut juga di ruangan ini politisi saling membuka kebusukan masing-masing, pengacara membuka kasus kliennya sendiri. Saya ini advokat, ada pantangan advokat, jangan pernah membahas masalah klien di depan publik, apalagi bekas klien. Tutup mulut dan selesai kalau udah kita nggak dipakai. Tapi kalau ada yang mencurangin gimana? Ya saya nggak ngerti lah, pokoknya itu pantangan kode etik itu nggak boleh. Kalau ada yang mencurangi kita sampai kita dipecat, nggak ada masalah, dipecat tidak dibayar honor sekalipun berdiam diri. Baik, ada. Nggak, satu lagi, Abah Bung Karni, saya juga harus sampaikan, saya ini kuasa hukumnya Muhammad Idris, Duta Geraha, ya. Jadi saya nggak mau orang memposisikan ada suara ICW dan sebagainya dan pengamat di sini seolah-olah yang terjadi suap menyuap. Saya mau kita minta berpikir jernih, sekalipun saya nggak akan terlalu dalam ke substansi. 3,2 itu kalau dikatakan suap kan kita ngerti definisinya, itu kan take and give, kasih duit dapat proyek. Ini uangnya juga nggak ada, ceknya mundur, saya juga bingung, tapi saya nggak akan lebih dalam dari itu. Yang saya mau katakan begini, tolong jangan sembarangan kita ngomong suap menyuap dan sebagainya, karena proyek itu sudah jalan, bahkan 40% sudah jalan, ketika klien kami baru terima duitnya 17%. Jadi kalau ada yang mengatakan tadi 25 miliar, 15%, dari mana uangnya? Tolong jangan asal ngejeblak gitu ya. Klien kami yang dirugikan dalam masalah ini, nggak ada suap menyuap di sini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Malam ini Jakarta Lawyer Club sangat berbangga buat masyarakat. Ternyata anggota DPR membuka aib-aibnya yang terjadi di dalam DPR, begitu buruknya anggota DPR kita. Kemudian saya tertarik dengan lukisan itu, lukisan daripada pelukis ini. Kalau kita cocokkan lukisan itu, anggota DPR sambil buang air, sambil mikir, cocok itu dengan pendapat Pak Permadi tadi. Jadi berbenah dirilah anggota DPR kita, jangan sampai seperti di gambar yang digambar itu. Baik, terima kasih. Pak Benjamin. Saya hanya menggeleng-geleng kepala ya. Pengelolaan negara itu atas dasar dana talangan. Sebab pengalaman kami kalau menyentuh anggaran negara, kita ketat kepada ICW, Indis Accountability Standards. Dan dalam hal itu, walaupun dalam bahasa Belanda tidak ada itu dana talangan, strict. Istilah ini dan dengan munculnya dana talangan, tidak lain harapan kami usut ini. Terima kasih. Baik, ada. Kalau menurut begini, ini kan sudah menyangkut korupsi. Oleh karena itu bagaimana kalau kita percayakan saja kepada KPK untuk menuntut tuntas kasus ini. Kita yakinkan saja kepada KPK sampai ke akar-akarnya akan menuntaskannya. Karena apabila ini selalu dikaitkan dengan politik, maka kita ini kan akan mengadakan penyelenggaraan SEA Games. Ini sudah menjadi sorotan dari dunia internasional. Kita akan menyambut ke pelaksanaan itu nanti akan menjadi terganggu gitu loh. Jadi kalau menurut saya sebaiknya biarkan saja ini kembali ke ranah hukum, KPK yang menyerahkannya, tidak usah dipolitisi dengan politis segala macamnya. Karena kita sebagai anak bangsa, selain sebagai hukum, kita sebagai anak bangsa harus menyambut kesuksesan untuk penyelenggaraan ini nantinya. Jadi jangan terlalu di blow up, itu saja maksud saya. Cukup. Ada Firman dulu. Dia punya klien. Terima kasih. Walaupun saya membela salah satu klien dalam perkara ini, tapi saya pikir ada satu pegangan ketika begitu derasnya pencabutan kuasa terhadap pengacara. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Bahwa sebaiknya kita memperlakukan klien itu biasa saja. Kalau dia memiliki background politik atau memiliki background kekuasaan yang lain, kita perlakukan biasa saja tanpa menggunakan hak privilege yang melekat pada dirinya. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, tadi pertanyaan Pak Karni terhadap, saya yakini pada kasus ini, hampir pada kasus lainnya ketika saya juga menangani kasus-kasus yang mengkaitkan terhadap kekuasaan politik di dalam, misalnya kasus travel check yang sedang berjalan, saya merasa apa yang disampaikan oleh Pak Dekan ada sesuatu hal, bahwa memang bandul kekuasaan kita, eksekutif heavy dan legislatif heavy memang belum selesai. Ketika dua-duanya menunjukkan powernya,
maka kita tidak tahu lagi keadaan. Saya malah menganggap tadi legislatifnya yang kelewatan, Ya. yang sekarang kebanyakan. Jadi waktu saya udah habis ada. Ini Bung Karni, dalam kasus ini saya boleh masukannya buat KPK karena sudah jelas semuanya gini, tetapi kok KPK kurang greget di dalam memproses. Misalnya Andi Malarangin belum diperiksa dan lain sebagainya, padahal ada dana talangan kayak tadi, itu kan nggak benar. Harusnya KPK, jadi kita kritik KPK, apalagi tadi ngomongnya tidak proporsional di dalam konteks penjelasan ini. Siapa yang nggak proporsi? Ya tadi si Chandra kan udah jelas, nanya aja lupa pertanyaannya. Ya. Itu aja udah. Itu satu. Jadi KPK kita tekankan mesti greget dan signifikan. Apalagi udah pernyataan Bung Amir tadi udah luar biasa bagus. Yang kedua buat DPR, saya Adinda saya ini Ayani ini dulu jadi aktivis serba tahu, tapi pas jadi DPR malah nggak tahu, saya bingung juga ini. Nah ini itu ada selesai berdua deh. Harus berfokus di gerakannya lebih ke DPR gitu maksud saya. Makasih. Apa yang kita diskusikan Ya udah malam dua ini, Demokrat, udah dua Demokrat. apa yang kita diskusikan malam ini kalau bicara dari segi hukum pembuktian, sebetulnya semua tidak mempunyai nilai apa-apa karena diterangkan di luar sidang. Tidak mempunyai nilai pembuktian. Memang kita tidak mau membuktikan apa-apa. Yang kita mau katakan demokrasi berhasil atau enggak. Kita nggak menilai perkara apa. Kita aja menilai, mengevaluasi reformasi kita sukses nggak. Baik. Saya minta. Saya akan menutup acara ini, tapi dengan mengulang penutupan saya satu ketika. Saya mengutip seorang wartawan majalah Time yang bermarkas di India, New Delhi. Dalam sebuah buku, dia menulis buku White Tiger yang menjelaskan suasana masyarakat seperti kita ini. Semuanya korup merajalela. Politik bermain, penegak hukum bermain. Dan si wartawan setengah putus asa di situ menulis, kesalahan terbesar bangsa kita memberikan demokrasi kepada orang setengah matang. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan Republik ini. Kita ketemu Jakarta Lawyers Club yang akan datang.